Obligasi. Obligasi ini adalah suatu surat berharga juga, tapi ini bukan surat kepemilikan, melainkan surat perjanjian hutang. Jadi obligasi ini bukan menandakan kepemilikan perusahaannya. Jadi perusahaan akan meminjam sejumlah uang dari Anda dan akan membayar bunganya untuk setiap periode. Dan pada saat sudah matur, perusahaan akan mengembalikan uang serta bunganya. Dan tentu saja obligasi dapat diperdagangkan karena mempunyai value. Dan value-nya hingga masa maturity-nya. Ada yang dari cuma setahun, bahkan ada yang sampai 20 atau 30 tahun. Transaksi obligasi hanya dapat dilakukan dengan transaksi on the counter, OTC ataupun negosiasi. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan pada obligasi, jika Anda ingin membelikan obligasi dari sekuritas, maka Anda harus memiliki uang minimum 1 miliar untuk membeli obligasi. Benar, 1 miliar. 109. Jadi kalau Anda ingin bertransaksi obligasi, Anda harus wajib memiliki dana yang lebih besar karena obligasi ini biasanya ditujukan kepada investor-investor profesional. Namun memang sih ada obligasi retail yang dapat dibeli dengan minimum sejuta, namun tidak dapat diperdagangkan di transaksi OTC ini ataupun nego. Nanti pada sesi obligasi saya akan jelaskan lagi lebih dalam mengenai obligasi. Oke, jadi obligasi ini mempunyai capital gain dan juga memiliki kupon ataupun bunga yang akan dibayarkan setiap periode pegang obligasi. Terkait returnnya, obligasi memiliki return yang lumayan lah. Karena obligasi dapat diperjualbelikan, di hold pun Anda tetap dapat menerima bunganya. Dan harga obligasi itu tidak terlalu volatil. Jadi karena hanya bisa dilakukan transaksi OTC ataupun transaksi nego. Nah, dan karena transaksinya ini harus dalam jumlah besar, dan biasanya perdagangan obligasi itu tidak begitu liquid. Ya, yang terakhir reksadana. Pada dasarnya reksadana adalah kontrak investasi kolektif. Jadi ada suatu pihak yang menawarkan, hey, lu investasi di gua aja, nanti uangmu akan bertumbuh loh. Gitu. Jadi reksadana ini isinya tuh macam-macam. Ada yang reksadana yang menginvestasikan uangnya di deposito, ada yang menginvestasikan di obligasi, ataupun di saham, ataupun bahkan campuran di antara ketiga instrumen tersebut. Dan tentu saja mempunyai value. Tapi value-nya ini dinamakan oleh NAV atau Net Asset Value. Dan hanya dapat diperdagangkan melalui manajer investasi. Reksadana pada umumnya memberikan capital gain. Tapi ada juga yang membagi dividen, meskipun sangat jarang pada pemegang unit penyertaannya. Nah, reksadana ini saya udah rata-rata, jadi warnanya agak beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi reksadana itu mempunyai return yang biasa aja lah dibandingkan dengan saham ataupun warrant. Dan fluktuasi harganya tidak begitu tinggi karena pada dasarnya kalian hanya berdagang dengan MI, tidak dengan sama investor lainnya. Pada dasarnya reksadana itu mempunyai likuiditas yang sama seperti saham biasa kurang lebihnya. Rata-rata penyelesaian dari reksadana itu adalah T+2. Namun khusus untuk reksadana obligasi atau reksadana yang underlying-nya obligasi, biasanya penyelesaiannya bisa sampai T+7. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, likuiditas obligasi itu kurang begitu liquid. Jadinya likuiditas dari reksadana obligasi itu lebih rendah dibandingkan likuiditas reksadana tipe yang lain. Ya, perbandingan produk pasar modal ini saya bandingkan ada 3 produk, yaitu obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Dari prioritas hak likuidasi. Jadi jika perusahaan bangkrut ataupun perusahaannya harus dilikuidasi atau dicairkan, maka pemegang obligasi adalah orang yang pertama atau pihak yang pertama yang menerima hasil likuidasi dari perusahaan itu. Kemudian prioritas kedua diberikan kepada saham preferen dan saham biasa menerima paling terakhir. Makanya pada dasarnya orang yang memegang saham ingin return yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi ataupun dibandingkan dengan saham preferen.
karena resikonya itu lebih tinggi untuk berinvestasi di saham. Kemudian pembagian keuntungan ke perusahaan, obligasi wajib diberikan dalam bentuk kupon atau bunga obligasi. Dan saham preferen pun juga wajib dibagikan dalam bentuk dividen. Oh iya, untuk sebagai informasi tambahan, pajak kupon itu 15%. Dan pajak dividen itu adalah 10%. Jadi pemegang saham preferen lebih diuntungkan dari segi pajak jika return-nya itu sama. Return antara obligasi dan saham preferen. Jadinya saham preferen ini mau keuntungan yang lebih tinggi ataupun return yang lebih tinggi dibandingkan obligasi. Dan saham, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dividen itu tidak wajib dibagikan. Tergantung dari hasil rapat umum pemegang saham. Tapi jika perusahaannya baik, dia akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Dan yang terakhir adalah hak suara dalam RUPS. Yang berhak untuk voting atau yang berhak memberikan suara di dalam rapat umum pemegang saham adalah hanya yang memegang saham biasa, entah dalam menentukan dividen ataupun menentukan bagaimana perusahaan ke depannya. Pemegang saham biasalah yang dapat memberikan usulan ataupun memberikan voting kepada emiten. Banyak jenis produk investasi di pasar modal. Terus saya harus pilih yang mana ya? Sebenarnya itu tergantung dari risk profile ataupun metode investasi masing-masing investor di pasar modal. Namun yang terpenting dalam investasi adalah kapan sih waktu yang mulai untuk investasi. Sebenarnya saat yang terbaik untuk investasi adalah entah 20 atau 30 ataupun bahkan 50 tahun yang lalu. Intinya saat terbaik investasi adalah masa lampau. Namun saat terbaik kedua untuk investasi adalah saat ini atau sekarang. Maka Anda akan menuai hasil investasi Anda di masa yang akan datang. Oleh karena itu, janganlah takut untuk berinvestasi di pasar modal. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton channel NZ Finance dan kita sama-sama sudah belajar mengenai produk pasar modal. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe serta menyalakan loncengnya untuk mengetahui update-update terbaru di channel ini. Terima kasih banyak, sekian dan salam cuan.